Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis yang kelima, hadis terakhir pada pertemuan kita kali ini, al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Al-mutayammim, orang yang tayammum, wajadal ma', mendapati air, ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu salat. Jadi misalnya setelah tayammum kemudian salat duhur, kemudian mendapatkan air jam 4 berarti sudah masuk waktu asar ya, sudah habis waktu zuhurnya. Gimana ini? An Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'ida, sesungguhnya debu, at-thayyiba, yang baik, maksudnya yang suci, wudu'ul muslim, adalah alat wudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma', meskipun dia tidak mendapati air, 10 sinin, selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma', apabila dia mendapati air, falyumissahu, maka hendaklah dia sentuhkan air itu, basyaratahu, ke kulitnya. Fa inna dzalika, karena hal tersebut, huwa khairu, itulah yang lebih baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Ini hadis berkaitan berisi tentang disyariatkannya tayammum kalau tidak mendapati air. Adapun ijma' yang berkaitan dengan tayammum, qala Ibnu Mundzir rahimahullahu taala, wa ajma'u, mereka sepakat, ala anna, bahwasanya, man tayammama, siapapun yang sudah tayammum, wa shalla, kemudian salat, thumma wajadal ma'a, kemudian mendapati air, ba'da khurujil waqti, setelah keluarnya waktu salat tersebut, alla i'adata alaih, bahwasanya tidak ada kewajiban mengulangi salat atas dia. Kenapa? Karena sudah melakukan kewajiban yang merupakan keharusan bagi dia. Kewajiban orang yang tidak mendapati air gimana? Tayammum. Nah, dia sudah lakukan. Orang yang sudah melakukan kewajiban, berarti kewajibannya sudah gugur. Sehingga begitu waktu sholat tersebut sudah habis, maka sudah tidak ada lagi pengulangan. Adapun kalau waktu sholatnya masih tersisa, nah di sini tidak terjadi ijma'. Misalnya, saya tayammum pada jam 12 karena mendengar adzan zuhur, kemudian salat zuhur. Setelah itu jam 1 saya mendapati air, padahal waktu zuhur masih panjang ini, dari jam 1 sampai jam 3, ini masih waktu salat zuhur. Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia harus mengulangi, sebagian lagi mengatakan lebih baik mengulangi, sebagian lagi mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Dan pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah dia tidak wajib mengulangi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang wajib atas dia. Apa kewajiban orang yang tidak dapati air? Tayammum. Nah, dia sudah lakukan. Kalau sudah melakukan sesuatu yang wajib atas dia, berarti sudah gugur dong kewajibannya. Sebagaimana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan riba, maka Allah juga tidak menerima riba dalam amal-amal kita. Salat zuhur didobel 2 kali, enggak ada begitu. Karena itu pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, maksudnya yang dipilih oleh guru-guru kami adalah kalau sudah salat dengan tayammum sudah sah, maka habis itu tidak ada kewajiban meskipun waktu salatnya masih tersisa. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis yang kita baca tadi tentang tayammum. As-sa'id ini menurut mazhab Syafi'i adalah debu yang kalau kita pukul itu akan berterbangan itu ya. Sementara menurut mazhab Hanafi lebih luas, segala sesuatu yang sa'uda, yang naik di atas permukaan bumi ini, baik itu batu, baik itu pohon, kayu dan sebagainya ya, maka tidak ada masalah untuk kita menepuk padanya kemudian kita bertayamum dengannya. Tapi syaratnya harus thayyib, harus yang suci. Nah, sehingga kalau ada debu najis karena terkena kencing ya, dan debunya bau kencing, ini tidak sah untuk tayamum. Kemudian dari hadis ini, apabila dia mendapati air, hendaklah dia menggunakan air tadi. Ini menunjukkan apa? Bahwa tayamum itu tidak melenyapkan hadas. Istilahnya adalah tayamum itu hanyalah mubih, bukan rafi', ya, bukan melenyapkan hadas, tetapi hanya mubih, yaitu membolehkan kita untuk melakukan salat. Memang saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat tayamum itu rafi', melenyapkan hadas. Sebagian lagi berpendapat tayamum itu adalah mubih saja, hanya memperbolehkan kita untuk sholat saja, tapi hadas masih ada pada tubuh kita.
Dan itu pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, dan itu pendapat yang kuat berdasarkan hadis ini. Kalau mendapati air, hendaklah dia sentuhkan pada kulitnya. Jadi kalau kita junub tidak mendapati air, kemudian kita tayamum, kemudian kita sholat, sah sudah sholat kita. Tapi begitu mendapati air, maka ketahuilah bahwa junub kita masih ada pada diri kita, sehingga kita wajib mandi. Untuk apa? Menghilangkan hadas tersebut. Karena itulah ini rahasianya kenapa orang yang tayamum hanya boleh pakai untuk satu kali sholat, sholat wajib ya. Dia tayamum untuk sholat maghrib, habis itu kalau jamak untuk sholat isya, maka dia harus wudhu lagi. Kenapa? Tayamumnya tidak melenyapkan hadas. Hadas Anda masih ada pada tubuh Anda, sehingga sifatnya tayamum hanyalah mubih ya, supaya kita boleh sholat. Sama dengan tadi yang wanita istihadah. Wanita istihadah dia tidak suci berdasarkan apa? Karena keluar darahnya tadi, sehingga taharahnya, kesuciannya itu jadi rusak. Nah, supaya dia boleh sholat gimana? Dia caranya adalah melakukan wudhu. Nanti setiap kali mau sholat wajib harus wudhu lagi. Inilah yang dapat kita pelajari benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas ijma' para ulama dalam kitabus salat. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini, kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya.
wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.